Yuk. Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Salam bahagia untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu, untuk sesi ini kita akan membahas tentang komunikasi. Nah, kaitan erat dengan komunikasi ini adalah dengan fasilitasi yang kita pelajari di modul 4 ini. Bapak dan Ibu, berikut ini akan kita sepakati bersama bagaimana terkait dengan pembelajaran untuk sesi ini. Dari Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menyampaikan kesepakatan apa saja yang akan kita sepakati untuk pembelajaran ini? Silakan. Bu, Mangga Bu, ya. jika ada terkait dengan kendala internet, maka boleh kita ya Bu menyampaikannya di kolom chat. Ya, boleh. Jika belum ada keterkaitan dan misalnya belum diberi kesempatan untuk menyampaikan, bisa menyampaikan di kolom chat. Selanjutnya, ada masukan dari Bapak Ibu yang lain terkait kesepakatan? Pak Nur Yaman barangkali? Ini Bu. Ya, Bu Karna, mangga. Karena ini kayaknya internetnya sedikit gangguan ya Bu. Jadi boleh ya kalau nanti misalnya pas di tengah-tengah saya ini minta izin di kameranya di off. Ya, boleh Bu. Silahkan. Nanti di pertengahan jalan boleh jika ada kendala atau misalnya terkait dengan bisa di off kameranya. Ada yang lain Bapak Ibu? Untuk pemaparan penyampaian kita sepakati untuk penyampaian pemaparan nanti 1 menit untuk setiap opini ya Bapak Ibu. Untuk timekeeper-nya bisa dari Bapak Ibu yang akan menyampaikan selanjutnya. Bagaimana kalau kesepakatan ini disetujui Bapak Ibu? Boleh Bu. Iya. Setuju. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan langsung ke pembahasan tentang komunikasi, Bapak Ibu. Sebelum itu nanti saya izin share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kemudian boleh minta di share screen, bisa share screen saya? Bentar Bu, saya jadikan Ibu co-host ya. Bentar. Kok susah juga ya ini. Sebentar. Di manage-nya Brian. Di manage ada share screen checklist. Di manajemen apa Iman? Di ini ya. Ya, sebentar make host. Ya, silahkan. Make host atau make host? Bentar. Belum bisa. Ya, silahkan Bu. Ya. Terima kasih. Bu Dian masih? Oh ya ya udah sudah sebentar. Ya Bapak Ibu, kita akan mulai pembahasan tentang komunikasi yang mana komunikasi ini erat kaitannya dengan kegiatan kita saat fasilitasi. Ya, bagaimana komunikasi yang efektif? Ya, terkait dengan hal itu, saya sudah men-share link Padlet yang ada di chat room-nya. Boleh dibuka chatnya, Bapak Ibu. Lalu silahkan memberikan opini Bapak Ibu terkait bagaimana sih komunikasi yang efektif itu. Mangga, masukan dari Bapak Ibu diketik di Padlet-nya. Boleh mencantumkan nama terlebih dahulu di Padlet. Ya. Ya, boleh kita coba buka Padlet-nya Bapak Ibu terkait dengan, kita stop dulu sebentar. Kita buka Padlet-nya. Ya, sebentar.
Ya, ini Padletnya dari Ibu Dian, komunikasi yang berlangsung dua arah atau interaktif. Ada juga ini dari siapa? Komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi yang singkat, padat, jelas, dan dapat dipahami oleh yang diajak berkomunikasi. Kalau Bu Karna masih mengetik ya, komunikasi yang antara pembicara dan ya masih mengetik dan pendengar, komunikasi yang antara pembicara dan pendengar itu sama. Oke. Dari berbagai masukan tentang komunikasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu, kita dapat sedikitnya mengetahui bagaimana cara berkomunikasi yang efektif. Bapak Ibu, ada yang tahukah kalau komunikasi yang inti itu ada apa saja sih di dalamnya? Boleh disampaikan di room chat-nya, boleh Bapak Ibu silahkan. Atau ada yang mau menyampaikan, boleh siapa yang akan menyampaikan terlebih dahulu terkait unsur-unsur dari komunikasi yang efektif itu. Boleh saya, Bu? Boleh, Bu Dian, silahkan. Jadi unsur-unsur yang ada dalam sebuah komunikasi efektif itu yang pertama ada yang menyampaikan, ada informan, kemudian ada Ya. pesan yang disampaikan, kemudian ada tadi sender, kemudian ada message, kemudian ada receiver-nya atau penerima pesan. Iya, terima kasih Bu Dian. Ada sender, ada juga komunikatornya, dan ada komunikannya atau penerima informasinya, dan ada informasi yang disampaikannya tentunya. Barangkali ada Bapak Ibu yang lain, silahkan di kolom chat yang ingin menyampaikan terkait dengan komunikasi, atau boleh disampaikan langsung, silahkan Pak Iman barangkali, atau Pak Nuryaman. Intinya, Bu, bahwa Pak. dalam berkomunikasi itu selalu ada dua arah gitu ya. Ada yang memberikan, dan ada yang menerima. Itu saja, Bu, yang menurut saya. Intinya itu. Ya, terima kasih Bapak. Bapak Ibu, terkait dengan cara selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui ya unsur-unsur dari komunikasi itu yang pastinya ada dua arah. Lalu selanjutnya bagaimana komunikasi yang efektif itu dapat kita capai, teknik-teknik apa saja yang bisa kita lakukan untuk terjalinnya komunikasi yang efektif, sehingga informasi yang betul-betul disampaikan itu adalah informasi yang utuh. Silakan, barangkali dari Bapak Ibu ada praktik baik yang terkait dengan penyampaian informasi atau pengalaman Bapak Ibu terkait dengan informasi ini sendiri. Silahkan, ada yang menyampaikan, Bu Ivon barangkali? Atau Bu Karna? Ya, kalau menurut saya komunikasi yang efektif, bisa ya Bu ya? Terima kasih. Ya, boleh. Kalau menurut saya komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi yang singkat, padat, jelas, tidak menimbulkan pemahaman ganda atau pengertian ganda dari si penerima pesan. Itu Ya. menurut saya. Kita baca di room chat, ada juga dari Pak Nuryaman. Ini tadi unsur komunikasi ya, sudah ada yang menyampaikan dan ada yang disampaikan. Lalu dari Bu Ivon, bahwa pesan yang disampaikan dengan jelas, lalu dari Bu Dian itu sesuai dengan tujuan komunikasi. Nah, pertanyaan terakhir untuk Bapak Ibu agar kita lebih memahami bagaimana tentang komunikasi yang efektif ini. Teknik apa agar komunikasi yang disampaikan itu lebih utuh dan tidak terjadi mispersepsi di antara komunikator maupun komunikan? Ayo, dari Bapak Ibu barangkali. Teknik apa agar informasi yang disampaikan itu bisa utuh tanpa ada mispersepsi? Barangkali ada yang mau menyampaikan dari Bapak Ibu? Boleh Bu Dia?
tekniknya itu menggunakan bahasa yang disampaikannya itu jelas. Iya, terima kasih. Bahasa yang disampaikan jelas. Lalu Bu Ivon itu adalah dengan tatap muka. Tepat sekali jawaban-jawaban dari Bapak Ibu. Setelah kita tadi dari penyampaian dari setiap peserta, lalu dari Bapak Ibu ada yang memberikan juga tadi bagaimana teknik-tekniknya, lalu terakhir mungkin akan saya simpulkan karena kita keterbatasan waktu ya Bapak Ibu, akan saya simpulkan terkait dengan bagaimana cara atau tips yang bisa digunakan terkait dengan komunikasi yang efektif ini. Berikut ini adalah 5 teknik yang terkait dengan bagaimana cara komunikasi efektif tersebut agar bisa tersampaikan dengan utuh. Yaitu diantaranya memberikan informasi yang jelas, betul tadi yang disampaikan oleh Bu Dian, ya. Lalu yang kedua itu adalah mengkombinasikan antara verbal dan non-verbal. Nah ini Bapak Ibu, baik verbal maupun non-verbal itu menjadi sesuatu yang utuh yang terkait dengan teknik komunikasi yang efektif. Dan yang ketiga itu adalah mendengarkan dengan baik. Seperti yang kita ketahui dalam teknik fasilitasi, kita harus lebih banyak menjadi pendengar mungkin ya. Ini juga menjadi satu teknik komunikasi yang efektif, yaitu dengan mendengarkan yang baik. Lalu yang keempat itu dengan mengajukan pertanyaan jika dirasa komunikasi tersebut ada yang belum jelas, dan yang terakhir adalah mengontrol emosi. Itu mungkin Bapak Ibu teknik-teknik komunikasi efektif terkait dengan bagaimana komunikasi yang dapat kita sampaikan saat kegiatan fasilitasi. Barangkali dari Bapak Ibu untuk terakhir, barangkali ada yang disampaikan terkait dengan teknik komunikasi ini atau pertanyaan, silahkan. Ya, kalau tidak, boleh Bapak Ibu sampaikan kesimpulan dari sesi tentang komunikasi ini, boleh disampaikan langsung atau melalui room chat. Barangkali ada yang mau menyampaikan langsung terkait kesimpulannya, silahkan. Bu Ivon, barangkali mau menyampaikan langsung. Saya, Bu. Boleh, Pak Nuryaman, silahkan. Ya, menurut saya setelah mendengar paparan dari beberapa tadi rekan-rekan guru yang hebat, ya, komunikasi itu dapat disimpulkan bahwa terjadi komunikasi antara dua arah, ya, di mana antara yang menyampaikan dengan yang disampaikan itu nyambung, artinya tidak ada hal-hal yang disembunyikan, itu Bu, menurut saya. Iya, terima kasih Pak Nuryaman. Itu betul sekali Bapak Ibu bahwa pada intinya komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi di mana pesan yang disampaikan itu sampai kepada pihak penerima pesan. Lalu ada lagi dari Bu Dian, komunikasi yang efektif adalah terlaksana ketika sesuai dengan tekniknya, salah satunya dengan menahan emosi. Dan dari Bu Ivon, komunikasi, udah tadi ya. Terima kasih Bapak Ibu, itu saja mungkin yang dapat kita bahas terkait dengan komunikasi yang efektif. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, boleh nanti disampaikan kepada saya melalui WA, atau misalnya kita akan membahas lebih lanjut lagi di luar sesi ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Salam bahagia buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.